Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Udah kedengaran Kak? Terdengar ya. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas hari ini ya, teman-teman semua. Jadi untuk hari ini kita akan coba lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Seperti yang aku minggu lalu udah bilang, kita hari ini akan lakuin presentasi ya, teman-teman ya, untuk project kita, teman-teman, untuk di hari ini. Nah, seperti biasa, teman-teman ya, sebelum kita mulai, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman semua. Mungkin boleh dong di-share kabarnya mungkin dari Rasya, Afifah, boleh dong di-share kabarnya gimana nih teman-teman kesibukannya sekarang. Boleh mungkin dari Rasya dulu deh. Ya kalau saya sih sudah mulai lah Kak ya. Udah mulai apa namanya itu sibuk-sibuk lagi karena 2 minggu lagi pun saya itu udah mau masuk eh, penilaian akhir semester. Jadi udah harus mulai padat-padat lagi belajarnya Kak. Oke, jadi udah cukup padat berarti buat belajarnya. Tadi kenapa? Karena apa? Ujian ya? Apa gimana? Ya ujian. Kapan ujiannya, Rasya? Tanggal 26 Kak sampai tanggal 3 Desember. Oh, oke, mungkin ya sekitar 2 minggu lagi berarti ya buat ujiannya ya. Oke, Ya kalau gitu Kak. good luck ya. Untuk presentasinya gimana, Rasya? Aman nggak? Sudah aman Kak, sudah dicek sama Viva Oke, juga udah berarti bisa. timnya berdua ya, Afifah sama Rasya berarti ya. Ya Kak, saya juga udah Oke. ngecek lagi itu tuh yang code code di yang buat tes reviewnya. Oke, berarti so far udah aman ya, kalau gitu ya. Oke, Tes kalau gitu, review itu thank you. tuh yang ada di itu kan Kak di Hmm? eh, tes review itu yang ada di mana tadi tuh? Ada di nomor 29 kan Kak? Iya, Ya ada betul. betul, betul, betul. Hmm. Oke, kalau gitu, good. Thank you, Rasya, untuk update-nya ya. Oke, Hmm. berarti udah Ya aman, berarti Kak. ntar bisa siap ya buat presentnya. Oke, sip, lanjut ke Afifah. Coba Afifah boleh dong di-share juga. Gimana Afifah kabarnya? Tugas albumnya segala macamnya gimana? Boleh di-share. Kabar aku baik, Oke, tugas algonya bisa dikerjain, terus sekolahnya lagi lagi banyak UH aja sih Kak. oh lagi banyak UH, oke ulang harian. Lalu, Udah sih itu aja. udah, presentasi berarti juga udah aman ya sejauh ini ya? Sama Udah. Rasya, berarti udah aman ya? Oke, kalau gitu, good. Thank you untuk update-nya. Oke, mungkin terakhir Dharma nih, boleh dong Dharma diupdate karena Chen nanti katanya nyusul nih dia lagi lagi di gereja kayaknya deh. Tadi katanya lagi di gereja ya, sampai jam setengah 8. Tapi nyusul. Coba dari Dharma dulu, boleh dong Dharma di-share kabarnya gimana, kesehariannya gimana, tugas algonya gimana, boleh dong Dharma di-share kabarnya. Kabarnya kabarnya ya baik kayak biasa, terus Mhm. kegiatannya ya di sekolah paling minggu ini ujian dan KS. Oke, Terus tugas algonya sebisa mungkin secepat mungkin saya bakal selesaiin semua karena kan juga mau selesai lessonnya ini lagi beberapa minggu, ya seminggu. betul. Untuk presentasinya gimana? Kalau untuk Eh, mhm. ini sih materinya udah kita cari, habis itu udah les sih, udah telah tuh. Oke, sip. Lama. Oke. Oke, jadi ntar hari ini kita presentasi ya, teman-teman ya. Jadi di sini aku akan giving topik dulu. Jadi nanti aku akan isi topik. Di sini cuma beberapa slide aja kok, nggak banyak. Nanti habis itu teman-teman nanti bisa siapin untuk slide-nya dan teman-teman presentasi ya. Biar aku lihat nih presentasinya gimana, teman-teman. Gitu ya, teman-teman semua. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah update kabarnya semua. Mungkin kita langsung masuk aja nih teman-teman ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita hari ini masuk ke dalam pertemuan dulu namanya testing ya, pengujian dan juga persiapan untuk pertahanan proyek ya. Nanti di sini aku akan kontaknya nggak lama ya, mungkin sekitar ya, 20 menitan kurang lebih, sampai 25 menit. Atau nggak mungkin sampai jam setengah 8, habis itu nanti teman-teman udah mulai harus kondak untuk presentasinya ya. Hopefully kita bisa selesai lebih cepat juga. Nanti aku kasih untuk waktunya tuh kurang lebih per tim.
Itu 20 menit ya, teman-teman, untuk presentasinya. Sip, kalau gitu kita langsung masuk aja, teman-teman ya. Sudah terlihat semua kan ya, share-sharingku ya, teman-teman ya. Udah ya. Oke, jadi untuk modul 7 pelajaran Sudah. 5 kita masuk. Oke, sip, thank you, Afifah dan juga Dharma. Kita masuk ke pengujian dan juga persiapan untuk pertahanan proyek ya, teman-teman. Nah, di sini kita review dulu nih terkait pengerjaan proyek ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, tahapan pengerjaan proyek itu seperti ini ya, teman-teman ya. Kita udah bahas juga nih beberapa kali nih. Kita bahas beberapa kali untuk pembuatan hal ini. Udah banyak banget ya versionnya. Itu ada brainstorming di sini, terus juga ada, sorry, ini ada ideation, terus ada juga di sini timing waktu, ada juga di sini kita bagian waktu itu bagian developmentnya, bagian fixing, bagian tes lagi, dan sampai akhirnya present ya teman-teman ya. Jadi di sini ada macam-macam phase lah yang kita akan coba buat ya teman-teman. Nah di sini ya kita punya ide produk, kita juga punya tahapan planning, lalu juga pengembangan prototype, perbaikan, pengujian, serta presentasi untuk hal ini. Nah, jadi di sini kenapa sih kita menguji produk IT, teman-teman? Oh ya, by the way, teman-teman mungkin nanti kalau ada orang tuanya yang nanya, hari ini kenapa orang tuanya belum join? Karena memang belum ya, teman-teman ya. Nanti untuk orang tuanya itu akan join di minggu depan, teman-teman. Jadi minggu depan tuh officially kita graduation, teman-teman. Nanti, jadi sebenarnya nanti kita, teman-teman nanti present lagi ya. Jadi hari ini untuk presentasinya aku mau lihat dulu udah sejauh apa untuk presentasinya. Oh, karena nanti kalau di next week kita tuh udah nggak bisa aku udah nggak bisa adjust atau bahasa itu memberikan saran lagi nih buat teman-teman karena kan minggu depan itu benar-benar teman-teman udah present ke semuanya ke orang tua yang lain ke orang tua kalian terus juga ke aku gitu jadi paling nanti aku nge-review aja biasa makanya di sini nanti aku akan kasih masukan-masukan ya teman-teman yang nanti present dulu 10 menit nanti teman-teman nanti aku kasih masukan hopefully ntar next week itu udah jadi totally jadi teman-teman untuk projectnya dan teman-teman bisa presentasi tanpa aku perlu revise lagi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk nih. Kenapa sih kita nggak mengunci produk IT, teman-teman? Nah, jadi di sini saat kita mengembangkan proyek besar, ini tuh sulit ya untuk kita menemukan kekurangan kecil. Sulit juga untuk kita memprediksi semua opsi untuk tindakan pengguna dan juga memprosesnya dalam suatu kode ya. Ini mana produk yang telah teruji dengan baik itu tidak berisiko mengalami kerusakan, perangkat lunak tak terduga secara segera setelah rilis ya. Jadi bahasa itu ya inilah ya, dia juga bisa ada kerusakan nih. Jadi kalau kita uji pun sebenarnya ada kerusakan, apalagi kalau misalnya kita nggak uji gitu ya, tentu kerusakan itu bisa, bahkan kita nggak bisa meminimalisir lah kalau misalnya gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang namanya test case di sini ya, atau bahasanya kasus gitu ya, skenario kasus. Nah, kira-kira apa sih test case ini? Jadi test case sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan mekanisme verifikasi, isinya ada apa aja, ada fungsi yang sedang diuji, seperti apa, ada juga langkah untuk mencapai tujuannya itu seperti apa, dan juga ada hasil yang diharapkan nanti mau seperti apa sih buat hal ini. Nah, lalu kita masuk ke dalam tester nih. Siapa sih kira-kira tester itu atau pengujinya itu siapa sih? Nah, jadi tester sendiri merupakan spesialis yang terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan juga memperbaikinya. Jadi bisa dibilang teman-teman di sini tester itu sendiri merupakan seorang spesialis ya, yang dimana dia itu terlibat dalam pengujian perangkat lunak untuk mengidentifikasi kesalahan dan juga memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, lalu kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang tester ya, atau seorang penguji, apa aja sih kualitas yang harus dimiliki olehnya? Nah, jadi di sini untuk tester perangkat lunak, teman-teman dia itu harus punya pengetahuan yang baik ya tentang bahasa pemrograman. Pastinya, di sini dia tuh harus memiliki kemampuan untuk melacak bahkan detail terkecil lah mungkin di sini. Ada juga di sini bagian creativity ya, kreativitas, akal, dan juga kecerdikan. Lalu juga dia itu harus punya kemampuan untuk mengantisipasi situasi yang tidak bisa, tidak biasa gitu. Jadi dia tuh harus punya creativity juga, lalu juga punya pengetahuan yang bagus dan segala macamnya. Nah, habis ini nanti kita akan masuk dalam pengujian proyek ya, teman-teman ya. Mungkin nanti kita di sini akan aku sedikit skip dulu. Kita fully selesai dulu presentasinya. Nanti habis ini teman-teman boleh present dulu. Nanti kita ada waktu lebih, kita bisa kerjain tas ini ya. Karena ini sebenarnya simpel kok. Cuma tinggal buatin aja skenario test case dari project teman-teman semua. Nah, jadi di sini tugasnya temukan dan jelaskan 3 kasus pengujian untuk aplikasi desktop Rakir Test. Nah, sebenarnya di sini nggak mesti Rakir Test ya, tapi di sini aku minta terkait proyek yang teman-teman sedang kerjakan dan juga lagi nanti akan dipresentasikan. Nah, lalu juga lakukan uji aplikasi dengan menggunakannya. Nah, kira-kira ada kesalahan atau enggak, dan apakah mungkin nih untuk kita mempresentasikan proyeknya. Sip, nanti kita abis ini akan masuk ke sini, teman-teman. Nah, mungkin kita masuk dulu nih ke dalam namanya penyempurnaan dari aplikasi ya. Nah, nanti setelah kita lakuin testing kayak tadi ya, teman-teman ya, kita buat ini skenario-nya macam-macam. Skenario tesnya seperti apa, testingnya seperti apa, A, B, C, D, E, kita cobain.
Nanti kita dapat nih outputnya seperti apa nih. Nah, ketika kita udah dapat, nanti kita akan cek kira-kira apakah sudah oke atau belum untuk hasilnya. Nah, jika ditemukan kesalahan setelah proses pengujian, maka harus dilakukan koreksi. Nah, jadi bisa dibilang di sini, jika ditemukan nih ada kesalahan selama proses pengujian, jadi selama testing dia tuh ada kesalahan nih, maka kita harus melakukan koreksi ya, teman-teman ya. Namun jika tidak ditemukan kesalahan, kita diminta untuk mencoba memperbaiki antar muka aplikasi ya. Jadi kalau misalnya ada problem atau gimana, kita harus melakukan perbaikan antar muka nih dari aplikasinya. Nah, nanti di sini kita juga akan masuk ya ke dalam proyek aplikasi desktop. Nah, di sini juga sebenarnya nggak banyak sih, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti ada istirahat ketika kita udah selesai present ya, teman-teman ya. Nah, sekarang masuk ke discussion kita terkait namanya presentasi proyek dulu, teman-teman. Nah, jadi di sini ya kita akan discuss lagi ya. Jadi selama tahun akademik kita telah melakukan beberapa proyek menarik dan juga luar biasa ya. Ini mana karya kita tuh juga diketahui nih sama orang lain. Seperti yang sudah diketahui ya, teman-teman, presentasi proyek merupakan salah satu tahapan terpenting dalam pengembangan suatu produk IT. Lalu juga presentasi yang efektif dan juga berkualitas tinggi akan selalu memberikan kesan positif, baik pada produk maupun penciptanya. Nah, di sini kita akan coba berlatih nih, teman-teman, cara kita membuat presentasi dengan berkualitas tinggi ya di hari ini. So, kemungkinan strukturnya kira-kira apa aja yang akan kita masukin? Kita akan masukin teman-teman nama proyeknya tuh kira-kira apa, terus juga masalahnya tuh kira-kira apa dari masalahnya, terus juga kira-kira produknya apa sih yang ada di sini yang kita akan coba jelasin. Ada juga di sini kita jelasin kira-kira masa depan dari produknya itu seperti apa sih. Nah, kita akan coba jelasin juga serta tim di sini kira-kira nanti di sini ntar teman-teman akan bekerja secara tim ya. Aku bilang makanya di sini aku bagi secara tim teman-teman. Makanya di sini teman-teman nanti harus ada job desk-nya nih, pembagian job desk-nya. Jadi jangan sampai ada cuman salah satu aja nih mungkin yang bakalan bekerja gitu ya bahasa. Jadi makanya aku bilang teman-teman tolong dibagi peranannya ya teman-teman semua. Ada juga di sini panggilan ataupun slogan ya teman-teman ya. Yang dimana dia itu merupakan frasa menarik yang akan melengkapi pidato dengan jelas yang dimana dia harus mencerminkan esensi proyek dari kita tersebut ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk dalam topik baru kita ya, yaitu alat untuk membuat presentasi. Nah kira-kira alat untuk membuat presentasi itu seperti apa sih? Kita akan coba discuss. Nah, jadi alat presentasi itu apa sih yang sudah kita ketahui nih, teman-teman, dari alat presentasi? Nah, jadi di sini kita punya alat nih untuk kita membuat presentasinya. Contohnya kalau di program lokal ya, tentunya teman-teman semua udah sering banget bertemu hal ini. Mungkin udah sering juga di sekolah bikin gitu ya. Ada apa aja? Kita punya PowerPoint, kita punya Keynote, teman-teman, terus juga kita punya Open Office Impress, dan juga mungkin kalau online tuh kita juga punya apa di sini? Google Presentations gitu ya, atau bahasa Google Slides. Bahkan ada juga Canva ya, kalau misalnya kita pengen buatin lebih bagus lagi, teman-teman. Nah, cuman kalau secara lokal, ya mungkin yang paling sering digunain ya paling PowerPoint ya, teman-teman ya. Buat bikinin PPT segala macam. Nah, sekarang kita ada juga namanya Canva yang barusan aku sebutin tadi ya. Di mana Canva itu sendiri merupakan editor grafis online ya, yang multifungsi. Di sini tuh ada apa aja, di sini kita bisa buatin desain, teman-teman kita bisa buatin desain kita, dan segala macamnya, tinggal dimasukin aja, ke desain, tinggal kita login aja, continue with Google, lalu juga kita buatin proyeknya ya, kita desain, and then kita pilih misalnya kita pengen tipenya apa nih, dokumen kah, whiteboard kah, logo kah, segala macam kah, tinggal dimasukin aja, dan di sini ya. Lalu untuk membuat presentasi kita, gunakanlah alat yang kira-kira teman-teman sukai. Harap diingat juga bahwa waktu yang kita miliki untuk membuat presentasi itu terbatas, dan di platform ini kita akan menemukan template nih untuk Google. Nah, di sini aku udah share ya kemarin template-nya ya, buat mempermudah pekerjaan dari teman-teman semua. Sebagai hasil dari pekerjaan, di sini jadi teman-teman perlu mengunggah juga nanti presentasi ya, nanti di akhir ada link buat teman-teman drop pas dari teman-teman semua ya, dan juga nanti bisa letakkan tautan ke presentasi tersebut di platform ya. Nah, sekarang terkait presentasi proyek ya. Di sini jadi untuk tugasnya di sini ya. Ya, jadi itu aja ya. Ternyata nggak sampai 14 menit, malah nggak nyampe beberapa menit ya. Sini ternyata udah selesai. Jadi mungkin nanti kita bisa selesai lebih cepat ya, teman-teman ya. Jadi ntar di next. Jadi untuk presentasi officialnya nanti akan di next week ya, teman-teman ya. Next week nanti orang tua akan ikut juga untuk menyaksikan terkait dari pelajaran dari teman-teman yang teman-teman sudah kerjakan. Nah, nanti di sini teman-teman bisa tolong dimaksimalkan dulu ya presentasi itu kira-kira seperti apa. Dan juga di sini teman-teman bisa menyiapkan lagi nih untuk pelajaran berikutnya. Jadi jika ada yang nggak punya waktu mungkin suatu hari, nanti bisa dicoba di next week tuh sebisa mungkin lebih bagus lagi ya. Makanya di sini aku pengen lihat dulu dari teman-teman tuh so far progresnya seperti apa sih. Biar nanti aku bisa nilai dan juga aku bisa review buat hasilnya. Sip, kalau gitu teman-teman, yuk mungkin kita bisa langsung masuk aja ya buat presentasi kita hari ini. Nah, mungkin di sini ya karena takutnya nanti tidak ada yang mau mengalah, maka kita akan masuk ke spin wheel aja ya teman-teman ya. Kita akan spin kira-kira timnya siapa nih yang akan mulai duluan. Presentasi pertama ya. Ingat di sini aku kasih waktunya kurang lebih setengah 20 menit ya teman-teman ya.
20 menit buat presentasi itu udah include presentasinya, udah termasuk demonstrasi aplikasi, dan udah sampai closing lah pokoknya. Jadi kalau total ya kita makan waktu sekitar 40 menitan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa manfaatin waktu dengan baik 20 menit, mungkin batasnya mungkin 20 menit malah ya. Mungkin selama sekalian sama aku review-review juga, itu kita bisa selesai lebih cepat dan teman-teman bisa istirahat lebih cepat ya, sehingga bisa nyiapin juga materi buat nanti yang lainnya. Ya kita langsung masuk aja. Di sini timnya ada Dharma, terus ada kemarin yang bertiga siapa? Aku lupa. Yang bertiga itu timnya Dharma atau timnya Viva ya? Tim saya, tim Oke, timnya Dharma ya. Chen, terus apa Gusti, itu 2, 3, 4, sama ada eh, Rasya ya. Jadi benar ada 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah di sini kenapa 5? Ya biar nanti ini ya, biar agak seru nih, biar nggak cuma langsung sekali putar udah selesai. Ya, nah kira-kira siapa nih timnya yang akan mulai pertama? Pasti jawabannya cuma satu dong ya. Oh, timnya Dharma ya. Tapi Dharma masih. Oh iya, tapi China masih belum datang ya sayang ya. Udah, kalau gitu ini masih belum berlaku ya teman-teman ya, aku baru tahu. China masih belum datang ternyata. Ya udah kalau gitu timnya Afifa dulu berarti ya. Timnya Afifa dan juga Rasya. Yuk, boleh di-share screen teman-teman. Waktu di tempat dipersilakan di-share screen dan dijelaskan ya terkait materi yang mau kalian bawakan. Let's go teman-teman semua. Yang share screen siapa Rasya? Nah, yang share screen siapa tuh kira-kira? Gak apa Viva, aku aja. Aku udah ada nih. Oke. Oke, jadi ini kita bisa langsung mulai, Kak. Ya, boleh, silakan. Oke, sebentar. Saya back. Oke, kita mulai. Selamat malam Mulai malam. Kak, Kak Ilham dan teman-teman. Oke, malam teman-teman semua. Nah, perkenalkan kami dari tim 2. Nama saya Rasya. Nama saya Afifah. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang 2 proyek kami, yaitu Mass Game dan satu lagi Test Reviewer yang akan kami presentasikan secara terpisah. Pertama-tama yang akan kami presentasikan adalah Mass Game Pac-Man. Yang akan dipresentasikan oleh Afifah. Pertama, tujuan membuat gamenya yaitu untuk hiburan ketika offline dan tidak ada internet. Membuat game seru yang menggabungkan aksi logika dan nostalgia. Mengajak pemain mengenang Pac-Man klasik sambil menikmati versi baru. Melatih refleks dan strategi pemain saat menghadapi rintangan dan peluru. Memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan, cepat, dan bikin penasaran. Menunjukkan bahwa game sederhana juga bisa tetap seru dan berkesan. Next. Topik utama terinspirasi dari game legendaris Pac-Man yang sudah populer sejak dulu. Pac-Man itu sederhana tapi seru, bikin orang terus ingin main lagi. Aku ingin membuat versi baru yang tetap punya semangat klasik Pac-Man, tetapi dengan tantangan baru agar orang-orang mengenang Pac-Man dan tidak melupakannya walau banyak game modern sekarang. Maze Game adalah cara aku untuk membawa nostalgia dan keseruan lama ke masa sekarang. Next. Fitur khas. Karakter-karakter yang simpel, cara bermain yang simpel, bullet untuk mengalahkan enemy, game simple tapi bikin gemas, remake dari game Pac-Man yang sebelumnya ada. Lalu platform yang digunakan menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrograman Python. Lalu ini sumber-sumber gambar dari gamenya yaitu sudah dapat dari Algonova. Next. Lalu demonstrasi game. Kami tutup dulu untuk persiapan demonstrasi. Untuk demonstrasi nanti Ada jangan langsung demonya teman-teman ya, tapi dijelasin juga kodenya ya. Jadi kodenya beberapa bisa dijelasin juga. Jadi jangan langsung buka VS Code langsung di run.
gini, tapi jelasin juga nih kodenya tuh kira-kira tuh apa, nggak usah semuanya, nggak usah seluruh function, seluruh apa segala macam nggak usah, tapi seenggaknya tuh dijelasin kayak contoh file ini buat apa, terus cara pemanggilannya gimana. Pokoknya garis besarnya aja. Pokoknya di sini nanti kan yang pendengar itu kan kebanyakan nanti orang tua ya. Jadi mana mungkin mereka juga kurang paham kan terkait namanya teknikal teman-teman. Jadi bahasnya mungkin nggak usah yang terlalu berat-berat. Jadi bahasa yang general aja. Tapi dijelasin kayak file ini tuh dia gunanya buat apa. Di sini tuh dia cara manggil gambarnya. Contoh itu gimana. Nanti cara gerakinnya itu dia pakai kira-kira nanti function yang mana. Dia tuh ada di mana sih modenya segala macam gitu. Oke, coba bisa dilanjut lagi. Jadi untuk sebenarnya lanjut aja dulu Kak. Ya dilanjutin dulu aja. Silakan. Nanti aku kasih plan. Ya langsung aja di present. Mana? Sorry, Ini maksudnya lanjut masuk dulu. ke ini, masuk ke itunya demonstrasinya, masuk ke demonya. Tadi aku cuma saranin doang, nanti kalau di demo jangan langsung start itunya, tapi dijelasin kodenya yang ada di situ, yang ada di VS Code. Ini Coba. Mesh Game ini nih ada di tugas nomor berapa Kak? VS Enggak, Game aku aja yang share. Oh nah ya ke sudah. Aviva aja. Nah iya, Oh ya ada nanti nih. koordinasinya Dua juga dua. jangan lupa ya, teman-teman yang koordinasinya, karena nanti per tim cuma satu share screen ya, jadi ntar gantian misalnya Rasya, Rasya. Nah, Baik mungkin Kak. boleh boleh di share-nya dari full Aviva, ini kamu share cuma yang gamenya doang. Mungkin bisa dijelasin dari yang kodenya dulu, jadi dijelasin beberapa hal yang ada di situ. Jadi Hmm. share-nya full aja ya, share-nya secara full aja. Jadi screen. Tapi tapi jendela game emang segitu, Kak. Dari codingnya, Kak. Ya, dari codingnya. Jadi share-nya secara full aja. Share-nya screen gitu. Biar nanti kelihatan seperti apa sih Green. kode kamu. Mm-mm. Jelasinnya nggak usah terlalu teknis, tapi Pak. Jelasinnya sepemahaman kamu Kayak aja. screen. Nah, kan kayak gini. Kamu jelasin kayak fungsinya tuh beberapa nih buat apa, cara pemanggilan itu gimana. Coba kamu buka file deh. Nah, buka file di bagian sini. Nanti teman-teman nanti bisa buka di bagian ini juga ya. Nih. Nah, nanti tolong dijelasin mana. Kok cuma satu? Kok cuma satu file? Coba di um, ini kamu Hmm. open folder gak ya? Coba make sure open folder ya. Coba klik lagi, coba klik lagi bagian file sini. No folder open. Coba ini lokasinya di mana nih? Si yang kamu buka ini nih, lagi release game. Jadi pastikan juga nanti bukanya itu buka folder ya. Jadi buka folder, waktu itu kan ada juga yang kita udah taruh secara lokal ya teman-teman ya. Nah bisa juga ditaruh di lokalnya aja, jadi biar Hmm. nggak usah pusing gitu. Ingat nggak ada di mana. Mana Ini kira-kira. nanti Kak bisa nggak kalau Aduh. saya kayak ngasih buat yang tes survei itu saya kayak ngasih kodenya kode yang dari tes survei itu terus saya taruh ke ChatGPT terus saya minta tolong garis besarin ini tuh gunanya apa gitu file-filenya. Boleh, boleh, boleh banget, boleh banget. Nggak apa-apa, makanya aku bilang di sini aku mendorong teman-teman mau pakai AI itu boleh banget ya. Jadi maksudnya biar teman-teman juga nggak bingung gitu kan. Pasti kan kalau jelasin lagi ini ntar bingung, itu kan panjang banget juga. Nggak mungkin nanti teman-teman nanti mungkin orang tuanya bakal teman-teman suruh jelasin satu-satu. Gimana nanti teman-teman juga bingung gitu kan jelasinnya. Jadi yang gambaran besarnya aja. Coba kira-kira bisa nggak Viva di open folder ya? Kayaknya Nah, aku cari dulu deh, Kak. coba di sini, coba kamu file. Nah ini ada alamatnya nih. Coba kamu ke sini deh. Kamu klik kanan ya di sini. Di yang lagi dibuka. Oh sorry, yang ini ya. Yang tadi yang di run yang mana? Kamu tadi run yang mana? Itu. Runnya dari yang udah di-download. Oh iya, kamu itu soalnya run yang ini ya Viva. Kamu run itu yang udah jadi aplikasi desktop. Nah itu juga bisa sih. Cuman baiknya nanti di share-nya itu yang dengan si gamenya. Coba nih kamu ke alamat ini mungkin PS game, bla 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 bla. Coba dicari tahu. Nah, di mana tuh? Tadi ada alamatnya kan. Reveal Info Explorer nih, reveal. Klik kanan terus pilih reveal. Nah, jadi bukannya tuh open folder. Nah, ini udah ada kan? Ada di sini berarti ya. Coba ke bagian ini, coba ke bagian disk deh. Coba ke bagian disk. Di double klik disknya. Oke, coba back dulu, back sekali. Back, back nih mundur di sini. Coba yang build. Ya, labirin. Toko ini yang kemarin ini gamenya ya. Jadi boleh ke bagian disk. Berarti kamu open folder terus bagian disk.
Gitu open folder terus bagian disk. Nanti kalau misalnya mau ditambahin juga kayak kita udah bikinin ini ya juga jadi bisa di run tanpa menggunakan apa namanya tanpa menggunakan buka VS Code juga bisa nanti dijelasin lagi. Nah, langsung aja open folder coba open folder. Nah, open folder kamu ke alamat ini ya, disk berarti sini. Nah, nanti baru nih bisa kamu jelasin kode-kode itu terus ada file itu apa aja. Coba ke VS Code lagi ya, Pak. VS Code ya, ke VS Code terus open folder ke disk ini. Ke file, file nih, file. Ya, itu boleh ya, open folder di mana dari disk tadi. Nah, ini double klik di disk. Nanti lokasinya di mana si disk tadi tuh, tulisan DIST. Kamu back aja nih, tadi back udah ketemu kok. Back. Nih, klik back di situ. Nah, ini disk double klik, ya, klik 2 kali. Nah, terus pilih folder. Nah, di sini, pilih folder. Klik pilih folder. Nah, baru di sini bener ya. Nanti dijelasin ntar boleh bagian sini, yes, I trust the authors. Ya. Nah, baru nih, udah, kamu bisa mulai jelasin lagi ya. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau misalkan di sini agak risih ya sama ininya karena terlalu muncul, ini bisa dimatiin dulu aja nih. Masih ingat kan cara matiinnya, teman-teman? Apalagi udah punya lokal ya, tinggal ke sini aja nih. Viva ke bagian kotak-kotak itu, terus kamu matiin dulu aja ya. Di disable dulu. Jadi biar kita jelasinnya lokal aja. Makanya nanti mau pakai Raffier juga boleh, tapi kalau bisa mungkin dipindahkan secara lokal ya, teman-teman ya. Ya bisa juga sih kalau misalnya mau secara online, cuma nanti ada takutnya ada problem aja. Nah, klik disable, Viva, disable, klik disable. Bisa diklik nggak? Udah diklik. Coba di close lagi dulu, di close lagi ininya, terus dibuka lagi nih album Python ya. Tuh kayaknya lagi ngelag sih. Ya, Close nge-lag lagi. ya. Coba ditunggu sebentar kayak agak hang gitu. Kak, aku stop sharing dulu ya. Ya boleh stop sharing dulu. Atau mungkin kalau ini rahasia juga boleh rahasia duluan. Ingat waktu juga ya. Tadi kan kita start di jam berapa? 16 ya. Lanjut, 16. lanjut ke bagian saya aja, Kak. Ya, langsung ke bagian kamu dulu. Nanti Afifah mungkin habis ini ya. Tadi pokoknya tadi kayak tadi Baik. ya. Shoot, present. Ini presentasinya nggak kelihatan nih. Cuman apa? Persegi panjang. Mungkin share-nya diganti nih. Nggak kelihatan full soalnya. Kayaknya. Oke, Udah kelihatan, Kak? ya. Udah terlihat ya. Silakan lanjut. Selanjutnya adalah tes kesehatan atau nama lain itu tes Ruvier. Oke. Pertama-tama untuk tujuan proyeknya kami ingin membuat tes yang bisa menghitung dan mengevaluasi kebugaran jantung seseorang. Ini menggunakan tes Survier. Juga kami ingin menggunakan tes Survier ini sebagai penyedia alat otomatis untuk mempermudah penggunaan tes tanpa harus melakukan perhitungan manual. Selanjutnya adalah untuk memberikan hasil evaluasi kebugaran yang jelas, apakah baik, cukup, kurang, atau buruk. Selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman pengguna mengenai hubungan detak jantung dan kondisi kebugaran. Selanjutnya topik utama proyek ini adalah adalah karena tes Ruvier ini adalah tes yang dengan metode yang sederhana, cepat, dan ilmiah untuk menilai kebugaran jantung. Selanjutnya selanjutnya adalah banyak orang yang tidak mengetahui kondisi kebugarannya, khususnya siswa-siswa atau orang yang jarang olahraga. Selanjutnya adalah kami ingin mempermudah identifikasi kondisi kebugaran. Terakhir, kami menggabungkan ilmu komputer dan biologi ke dalam tes Ruvier ini. Fitur-fitur khas di proyek ini adalah inputnya yang otomatis, perhitungan instan, dan juga antarmuka sederhana. Terakhir adalah validasi input. Dalam proyek ini, kami menggunakan Visual Code, Visual Code, dan bahasa pemrograman Python. Oke. Sekarang untuk demonstrasinya. Saat ini saya itu bakal
Semuanya share dashboardnya. Oke, coba. Pertama-tama ada pertama-tama program ini dibagi ke jadi 4 bagian utama. Pertama ada insert.py. Ini penyimpanan semua teks dan pengaturan supaya kode tetap rapi. Selanjutnya ada myapp.py. Membuat halaman awal yang berisi intro dan tombol untuk memulai. Setelah itu mas- masuk ke second second WinPy, yaitu halaman tempat pengguna mengisi data dan melakukan 3 tahap tes, lengkap dengan timer yang diatur otomatis. Setelah data dikirim, program akhirnya berpindah ke final win.py yang menghitung indeks rupiah berdasarkan rumus dan usia, lalu memberikan indeks hasil dan kategori kesehatan jantung. Oke. Nah, ini sambil body scroll juga ya. Tasya body scroll juga, ini kan panjang. Jadi kamu biar kamu liatin juga Hmm. gitu. Oke, gimana? Oke, sip, coba. Terus gimana? Kamu jelasin cara jalaninnya itu gimana? Untuk penyalanannya kita akan menekan tombol ini. Pastikan ketika dibuk yang dibuka adalah My App supaya bisa terbuka. Nah, di sini kita akan disambut dengan intro awalnya dengan penjelasan bagaimana nanti tes ini akan berlangsung. Di sini kita akan diminta untuk mengisi data kita. Jadi kita akan minta dengan misalnya nama saya. Untuk tahun kita pakai umur orang dewasa. Ketika memencet tombol start ini, nanti akan ada timer di sebelah kanan yang akan menghitung. Selanjutnya nanti kita akan mengisi data di sini. Setelah selesai, kita bisa memencet tombol ini, yang dimana ini akan menghitung ulang juga sebagai countdown. Kita bisa menghitung datanya di sini. Terakhir, juga sama, dengan menekan tombol-tombol ini, semua yang akan terjadi adalah akan ada timer yang menghitung mundur di sebelah kanan. Ketika timer berakhir, saat itulah kita memasukkan datanya. Setelah selesai, kita akan menekan tombol send the result untuk mendapatkan hasilnya. Di sini kita akan diberikan indeksnya. Menurut Revere Index, datanya adalah 4,4. Performansi kardiak adalah di atas rata-rata. Oke, good. Nah, coba sekarang aku ada pertanyaan nih, Mas. Kan nanti kan aku bakalan nanya. Ini aku mungkin spill dulu aja pertanyaanku Hmm. ya. Oke, dapat KDA performance-nya above average itu dapetnya dari mana, Tasya? Kenapa dia above average? Dapetnya itu dari mana? Dia itu manggilnya dari paling mana sih? Dan juga Revere Index 4,4 dia didapetin dari paling mana? Ya, coba. Ya, berarti ini kos dulu, ini kos dulu. Ya, boleh pas dulu. Above average itu dari mana? Above average? Dari, Untuk untuk asal dari above average bisa dilihat dari sini yang dimana nanti ini bisa terlihat average, above average dan high. Dan di mana Ruviernya adalah oke, namanya good. Ini Ruvier. yang ini udah benar. Hasilnya betul dari situ, dari instructions. Coravier dapetnya dari mana? 4,4. Dari yang mana nih kira-kira? Ruvier Index. Ini kan cuma buat ngisi teks-teks doang sih. Pokoknya instructions itu isinya teks doang. Ini cuma teks sama label doang. Kira-kira 4,4 itu dapetnya dari mana sih? Coba. Gimana? Dapat gak? Kira-kira dapet dari mana? 4,4. Oke,
pokoknya kamu udah bener di sini bener nih, udah ada di final window, tapi ada di mananya? Bener, aku kasih dulu lagi. Ada di final window, tapi dapat dari mana sih 4,4 itu? Di result ini ya nih. Yes, result. Nah, dari situ ya, dari baris 37. Itu dari rumus namanya Rapier Index. Nah, ketika 4,4 berarti dia masuknya ke yang mana tuh? If yang mana? Tadi kamu masukin usianya berapa dulu tadi? Tadi saya kan 21 lah. Di Ya, atas 15 21. tahun. Nanti dia akan panggil ke txt res tersebut ya, Mbak. Kamu klik Hmm. txt resnya, coba di komen terus klik coba. Dia akan merujuk pada langsung ke sana. Kalau di MacBook, kalau di Windows kan kontrol ya. Kalau di MacBook mungkin pakai komen atau pakai kontrol coba. Bisa nggak? Kontrol terus klik tulisan txt res 1. Bukan itu, bukan indeksnya. Txt res satunya. Hmm? Txt res 1 kamu gituin kayak tadi. Kamu klik. Nah, gitu. Klik. Nah, dia langsung ke sini ya. Nah, makanya dia ketika kamu dapetin hasilnya begitu, maka dia akan langsung ke txt res 1 ya kayak tadi ya. Oke, kalau gitu so far udah good punya rahasia. Mungkin kalau dari aku, saran dari aku buat punya rahasia mungkin buat app-nya mungkin bisa dibuat lebih bagus lagi ya. Kayak contoh, mungkin desainnya dibuat lebih menarik. Rahasia untuk desainnya ini kan terlalu ngikutin Rapid Test ya. Mungkin bisa Hmm. explore lagi di ChatGPT, minta dibuatin semacam kayak stylingnya gitu ya. Biar lebih rapih gitu ya buat si Rapid Test-nya. Dan juga mungkin kalau bisa dibuat button lebih bagus lagi itu lebih oke lagi sih. Jadi nanti bisa coba explore aja ya. Itu tambahan aja buat rahasia. Cuman so far udah oke. Oke, Rasya. Baik. Sip, kalau gitu thank you Rasya sudah good ya punyanya. Oke, lanjut tadi Afifah. Coba Fadli habis itu baru kita tunggu Dharma ya. Chat. Ini malah katanya nggak ada modul named Pygame. Nah, coba diganti dulu Python versionnya coba. Coba Python versionnya diganti. Apanya Kak? Python versionnya itu yang di pojok kanan bawah. Yang 3.13 coba kamu ganti. Coba pakai yang global deh, pakai yang global. Pakai yang ini. Oh, Coba kalau nggak ada ya udah diinstal aja pip, install Pygame. Kalau mau gitu Afifah install Anaconda gak ya? Enggak ya. Coba dijalanin lagi. Nah, coba di pip, install dulu coba pip install Pygame. Nah, atau nggak pakai virtual aja, nggak apa-apa ya. Ya, bikin virtual environment aja ya. Yes, klik itu. Tunggu 3.13.9. Bisa. Nah, coba dijalanin sekarang. Bisa nggak? Oke. enggak. Nah, tuh udah pakai virtual environment. Nah, coba dijalanin bisa nggak? Pakai VNV. Nah, langsung ketik sekarang. Pip install Pygame. Ketikkan lagi pip install Pygame. Ini udah pakai virtual environment kan. Pip install Pygame. Pygame. Hmm, hmm. It's not writable.
Nah, itu ini nih kamu kayak Grand Typo deh nih. From Papaya Game. Oh, Nah, coba sekarang ya coba dijalanin. muncul PowerShell doang. Oke, coba dihapus-hapusin dulu deh PowerShell lah. Klik yang sampah-sampah tuh yang di sebelah kanannya. Dihapus-hapusin dulu aja semuanya. Oke, coba dijalanin lagi. Run Python file. Bisa nggak dijalanin lagi ya? Coba diklik langsung aja. Udah dipencet. Oh, udah dipencet. Oke, coba di close dulu sekali. Di close terus buka lagi ya, Viva. Di close VS Code-nya terus coba buka lagi. Ini Chen masih belum join ya, Chen ya. Udah dipencet juga. Pencet nggak muncul apa-apa. Coba diklik Enggak. ini. Diklik terminal. Coba sekarang di terminal. New terminal. New terminal. Yes. Oke, nah itu di close-closein dulu nih. Dihapus-hapus semua nih. PowerShell dihapus-hapusin. Terus kamu sekarang diklik run, tapi kliknya ini nih. Yang bagian V kecil nih. Sini nih. Ada V kecil kan. Ini nih. Yang ini nih. Ada V kecilnya. Terus run Python file. Ya. Oke. Coba. Terus sekarang ganti ininya lagi. Virtual environment diganti. Ini virtual environment. Yes, diganti jadi global aja. Global Global. ya itu. Ya, global aja. Coba. Nah, ini udah aman. Ini coba dijalanin lagi sekarang. Benderanya. Oke, aman ya. Ya, Coba. Sip, coba Viva. Dijelasin dulu Viva. Ini open sedikit overtime. Ya udah nggak apa-apa. Nanti abis ini Dharma sebelum nunggu Chan juga. ini ada berbagai filenya. Ini tuh gambar-gambar dari karakter-karakter yang digunakan dalam game. Ini ada peluru untuk menembak eneminya. Ini kayak lawannya, eneminya. Terus ini kalau kalah game, sini karakter utama kita, hero-nya. Mhm. Ya, Ini kayak tujuan akhir. Hero ya, kita harus ke ini supaya bisa menang. Di sini ya, batas-batas maze-nya. Di sini kalau berhasil memenangkan game. ya. Lalu ini ada codingannya. Ini coding utama untuk Mhm. menjalankan game. Mhm. Ini ada kelas utama kayak Aduh. Nah, untuk sprite lain. ya. Terus ini coding untuk pemain. Mhm. Ini buat update karakter. Mhm. Ini buat eneminya. Mhm. Ini buat pergerakan enemy. Ini coding untuk peluru. Ini untuk ukuran gamenya. Ini untuk judulnya.
ini warnanya, Hmm. terus ini barrier, ini ngebikin dia jadi dikelompokkan, Oke. terus ini wall pictures, Hmm. ini Pac-Man, ini Batman. monster Oke. pertama, monster kedua, Oke. terus untuk menambahkan monster, Oke. terus ini untuk cara gamenya berakhir, Oke. terus ini buat ngecek gamenya udah selesai atau belum. Oke. Di sini update tiap background. Oke. Di sini update di tiap loop. Hmm. Ini untuk memeriksa kayak tabrakan antara hero kita dengan tembok-temboknya. Oke. Oke. Di sini kalau kita udah menang, Hmm. image-nya ini, image Ya, tam ya. thumb ini, Tam ya. Oke. Good. terus udah Sip. display update. Sekarang langsung coba deh. Ntar kalau udah kayak gini, kita langsung aja dijalanin ya. Coba dijalanin untuk aplikasinya. Jelasin juga gimana cara mainnya seperti apa sih. Nah, ada problem tuh di time dot delay. Tadi kayak kamu chat apa gimana kalau nggak? Oke, gua jelasin. Nah, ini kalau untuk menggerakkan hero kita yang warna biru menggunakan tombol arrows. Ini ke atas untuk ke atas, kanan untuk ke kanan, kiri untuk ke kiri, bawah untuk ke bawah. Lalu untuk mengeluarkan pelurunya menggunakan spacebar, gantung tiap kali. Jumlah peluru tergantung seberapa banyak kita menekan spacebar. Lalu ini eneminya ditembak-tembakin saja supaya bisa menuju ke yellow. Ini lalu menang. Oke. Apa yang terjadi kalau Lalu misalkan kalau kalau kalah? Coba. terus lalu kalau kita kalah, kita gagal mengalahkan enemy-enemy itu yang warna hijau. Kalau kena langsung game over. Oke. Sip. Oke, udah seperti ini udah boleh di close Afifah. Berarti udah mungkin kalau kamu bagusnya sih nanti teman-teman kalau misalnya udah selesai itu ada presentasi buat close-nya juga ya. Jadi kasih tahu future-nya buat ini improvementnya mau apa segala macam. Terus baru say goodbye. Coba boleh di close juga Viva. Apa kalau udah ada, kalau misalnya belum belum ada bisa di close sekarang. Cuman kalau misalnya nanti kalau udah ada boleh ke sana nanti bisa di itu ya. Ada gak closing statementnya? Tidak ada Ada sih apa? Ada? ke presentation lagi maksudnya. Iya, ke presentation lagi. Jadi memang nanti kalau udah selesai semua, apa namanya, share screen-nya nanti balik ke presentation lagi harusnya. Buat jelasin kayak Sekarang begitulah presentasi dari saya, yes. Ada gak? Kalau nggak ada, nanti aja dibuatin. Ada gak tapi sekarang? Coba scroll paling bawah. ada. Coba mana? Nah, ya nanti kamu berarti ke sini ya. Akhir banget. Terima kasih atas perhatian Anda gitu ya. Hmm, Nah, nanti langsung yang ke closing sini. berarti ya nanti kalau udah selesai gitu begitulah presentasi dari saya harusnya masuknya ke prospek dulu. Jadi habis itu selesai masuk ke prospek. Prospek buat game itu apa? Kayak contoh game nanti ke depannya mau ditambahin apa biar lebih interaktif segala macam. Jadi ntar kami bisa masuk dalam prospek gitu. Dikasih tahu prospeknya kira-kira gamenya apa. Itu tambahan buat Aviva juga atau mungkin buat Rahasia ya. Nanti ntar setelah buat Dharma juga sama. Nanti setelah proyeknya itu udah didemokan, itu nanti kembali ke presentasi lagi teman-teman. Kasih tahu di situ eh, prospek buat proyeknya tuh mau kayak gimana sih ke depannya mau seperti apa itu dijelasin di situ ya. Teman-teman bisa jelaskan.
secara lengkap, dan baru ntar habis itu closing di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Udah paham? Oke ya. Paham. Paham ya. Sip, mungkin nanti boleh ditambahin lagi Aviva ya buat nanti next week. Tapi so far buat timnya Rasya dan Aviva menurut aku sudah cukup oke sih ya. Untuk presentasinya udah cukup oke. Mungkin tadi tambahannya tadi ya, yang teknisnya lebih dikuasain lagi. Teknisnya, ingat nanti kita ada waktu juga sekitar kurang lebih 20 sampai 25 menit. Teman-teman boleh di adjust waktunya semaksimal mungkin. Jelasin jangan terlalu teknis juga. Jelasinnya sebisa mungkin bahasa itu bahasa yang mudah dipahami ya biar nanti semuanya tahu, tapi tetap menyeluruh nih. Tapi tetap tahu orang-orang tuh di situ ada elemennya ada apa aja sih. Kayak contoh tadi aku ada jelasin bagus tuh, ada ada eneminya, gambarnya ini, sprite gambarnya ini, segala macam. Nah ini hubungannya gimana, cara hubunginnya gimana, dijelasin semuanya gitu ya. Nanti Rasya juga sama. Bagi kalau Raffier ya, Raffier itu kan file lebih dari satu. Itu bisa dijelasin satu-satu ya. Ini file ini buat apa, ini buat apa, gitu. Jadi dijelasin satu-satu. Dan jangan lupa tadi ya dibuatin prospeknya juga sehingga dia nanti lebih bagus lagi. Oke, sip kalau gitu. Thank you. Good job Aviva dan juga Rasya ya. Mohon di ini ya nanti dicoba direvisi lagi buat ke depannya nanti ya. Oke, teman-teman kita mungkin istirahat dulu. Nanti habis ini langsung masuk ke dalam timnya Dharma dan juga Chen ya. Kita istirahat dulu sampai jam 8 ya, teman-teman ya. Oke, selamat istirahat. Sampai jumpa di jam 8 teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya, untuk presentasinya, teman-teman. Oke, yuk, boleh on cam semuanya untuk Dharma, Rashad, Afifa, dan juga Chen. Oke, sekarang saatnya buat Chen ya, sama Dharma ya. Sip, boleh langsung aja dipresentkan terkait proyeknya biar aku bisa lihat nih gimana progresnya so far, teman-teman. Yuk, let's go. Silakan, Dharma, Chen. Saya aja. Oke, boleh, silakan. Di-share screen langsung. Oh ya, bentar. Oke. Eh, Halo Kak, Kak, Kak sama dan teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, itu tentang mass game. Oke, Jadi untuk latar belakangnya saya akan menjelaskan. Di sini proyek ini dibuat sebagai bagian dari pembelajaran dasar pengembangan game menggunakan program bahasa Python dan Pygame. Eh, kita milih The Maze Game karena ini dapat melatih pemahaman konsep yang fundamental seperti sprite management, collision detection, dan pergerakan karakter serta penggunaan game loop. Untuk tujuan utama proyek ini dapat mengatur pergerakan karakter dan input keyboard secara real time, menerapkan collision agar player tidak menembus dinding dan objek lain, membuat logika musuh dan peluru menggunakan kelas terpisah, lalu mengelola interaksi antar sprite, tembak musuh, kena musuh, dan mencapai target. Lalu ada identifikasi masalah atau masalah yang diselesaikan, yaitu yang pertama bagaimana mengatur pergerakan player secara halus dan bagaimana membuat collision yang akurat dengan dinding, musuh dan peluru, bagaimana membuat enemy yang bisa bergerak otomatis. Jadi di sini ada topik utamanya, yaitu penerapan konsep OOP dalam game development menggunakan sprite, lalu implementasi labirin, musuh dan target finish, pengaplikasian event keyboard dan loop game. Jadi di sini ada deskripsi singkat yang pastinya player akan mengendalikan karakter yaitu Pac-Man, dan tujuannya tuh yaitu mencapai objek final di sudut map, di garis finish, dan player juga harus menghindari musuh-musuh yang bergerak secara otomatis, dan player juga bisa menembakkan musuh dengan menggunakan peluru. Di sini ada mekanisme player untuk bergerak. Kita bukan menggunakan WASD tapi menggunakan tombol panah. Speed dibagi menjadi X speed dan Y speed. Lalu collision terhadap dinding diatur agar karakter tidak tembus. Dilengkapi kemampuan menembak dengan tombol space. Lalu ada mekanisme musuh. Musuh bergerak bolak-balik secara otomatis. Perubahan arah berdasarkan batas kiri dan kanan area. Ketika bertabrakan dengan player, maka langsung akan game over. Dan ada fitur khas di dalam game yang tidak semua game punya. Itu labirin dengan dua tipe dinding, horizontal dan vertikal, sistem collision yang halus pada empat arah, enemy patrol AI yang sederhana, dan ada sistem shooting atau peluru menghilang otomatis, dan windscreen atau game over screen. Lalu ada struktur code. Yang pertama, kita membuat game sprite, yaitu mengatur gambar dan posisi. Lalu kita membuat sebagai player dari movement, lalu collision dan shooting termasuk update juga. Dan enemy, yaitu pergerakan otomatis yang menggunakan loop dan peluru atau bullet, yaitu bergerak lurus atau auto destroy. Di sini ada tools and library, yaitu kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya dan juga Pygame untuk rendering game, lalu seperti sistem dan event handling. Dan juga kita menggunakan PNG atau aset gambar sederhana seperti ini.
Pac-Man, lalu juga pelurunya dan dinding. Oke, jadi kita masuk ke demonstrasi permainan. Terus, nah jadi, Jelasin kodenya dulu ya, Dharma. Jangan lupa kodenya dijelasin oh dulu ya, sebelum kita start ke itunya. Dilanjut lagi. oke. Jadi saya akan jelaskan kodenya di sini. Untuk ini, eh, ya untuk kode yang ini itu kita membuat yang namanya class itu eh, memisahkan yang mana untuk eh, sprite, yang mana untuk player dan yang mana untuk musuh. Jadi di sini untuk kelas untuk sebagai player dan di sini kita membuat mulai dari kecepatan, lalu juga collision dan juga eh, kapan player akan berhenti ketika mendorong tembok dan juga menembak senjata, menembak peluru. Maaf. Lalu di sini ada untuk class enemy atau musuh yaitu perpindahan perpindahan pergerakan dan juga bergerak otomatis menggunakan loop. Dan di sini untuk pelurunya yaitu auto destroy dan juga eh, berjalan lurus. Di sini kita juga jangan lupa untuk membuat window agar bisa menyesuaikan ukuran ketika aplikasi dibuka, bisa disesuaikan ukuran windownya berapa. Dan di sini untuk tembok, di sini untuk peluru, dan di sini untuk musuh. Di sini untuk program untuk musuhnya. Dan ini program untuk menampilkan gambar akhir. Apakah gamenya akan menang atau kalah. Di sini untuk kontrol pada player, kontrol pergerakan, yaitu kita menggunakan panah dan bukan WASD. Lalu di sini untuk collider dan juga untuk update. Dan yang terakhir di sini kita menggunakan eh, sistem if else. Kalau misalkan kalau misalkan kita menyentuh garis finish atau finish sama dengan true, maka akan mengunjung akan akhirnya tuh akan munculkan maaf. Hmm, oh maaf. Eh, Kalau misalkan kita gagal dalam menyelesaikan game atau kita tertabrak monster, jadi bakal akan kalah dan menunjukkan gambar game over. Jika kita menang dan menyentuh garis finish, maka yang akan ditampilkan yaitu gambar kemenangan atau win. Dan ya ini codingannya sampai Oke. segini. Itu jelasin juga ya, jangan lupa yang komponen-komponennya ada apa aja. Kan ada gambar-gambarnya. Yang di bagian ini nih, eh Dharma, di bagian sini-sini belum jelasin nih. Kayak ada apa aja sih di sini. Ya tadi yang kayak Akifah tadi jelasin. Oke, kamu jelasin Oh ya, gambar-gambarnya tuh, dia tuh apa di sebagian nanti. Ini karakter kita, hero kita, segala macam. Coba kamu bisa jelasin di gambar-gambar. oh ya Kak. Lalu jadi ini contoh gameplaynya. Ini secara singkat. Sini kita bisa bergerak dan ini untuk menembak menggunakan tombol space jika di PC atau laptop. Lalu kita bisa nembak. Kalau misalkan terkena musuh akan menampilkan gambar game over. Oke, kita coba untuk
memenangkan permainan. Jika menang, akan menampilkan gambar tool atau bisa win juga. Ya, sekian dari demonstrasinya. Lalu saya akan lanjutkan ke presentasi. Dan di sini tantangan sama mengerjakan pastinya selama ngoding. eh, Aku saya, izin lanjutkan boleh Dharma. ya, oh ya boleh boleh. Oh, Oke, jadi setelah penjelasannya Dharma tadi, eh, ada tantangan selama mengerjakan. Pertama, ada di tantangan untuk menyesuaikan collision-nya supaya nggak nyangkut. Kedua itu mengatur movement musuhnya supaya terlihat smooth. Tiga itu menjaga loop gamenya buat tetap stabil. Jadi ngantisipasi kalau misalnya nanti gamenya udah selesai, nggak muncul error. Terus keempat, mengatur batas tembakannya supaya pelurunya itu nggak kemana-mana. Terus selain itu tantangannya kalau menurut aku sendiri itu ada di kayak beberapa apa ya? Contoh kalau misalnya kita ngetik typo sedikit aja tuh udah bisa bikin kesalahan di keseluruhan codingnya. Jadi harus benar-benar teliti, harus benar-benar cerdik dalam apa ya ngetik setiap codingnya. Terus di slide berikutnya ada prospek pengembangan atau mungkin pengembangan yang kita targetkan supaya ada di game kita selanjutnya. Pertama adalah menambah level baru dengan labirin yang lebih kompleks. Jadi bisa dilihat sendiri di demonstrasi tadi, labirinnya kan masih sangat sederhana. Jadi kita berharap ke depannya bisa bikin level yang lebih lagi, lebih kompleks labirinnya supaya ada tantangannya. Kedua itu membuat sistem skor, health, dan nyawa. Seperti yang kita tahu kalau misalnya di game-game kebanyakan kayak mungkin ML, PUBG atau apa itu kan ada skornya, ada health-nya, ada nyawanya. Jadi biar kita tuh bisa kayak ngasih apa ya, ngasih kesimpulan. Jadi kalau misalnya nyawanya tiga, terus ternyata kalah semua, skornya berapa? Atau mungkin nyawanya tiga dan tetap terjaga tiga nyawanya sampai akhir itu skornya berapa gitu. Terus ketiga itu membuat variasi musuh dengan codingnya lebih coding yang berbeda lagi. Jadi kan musuhnya cuma model mandir, mungkin kedepannya musuhnya bisa ngeluarin tembakannya juga, musuhnya pakai skill-skill gitu juga bisa. Keempat itu menambahkan musik atau sound effect. Kayak game-game pada lainnya juga kan masih ada soundnya lah kita tuh itu supaya ada konsep baru. Jadi ketika kita show atau memainkan sebuah game kan nggak mungkin langsung main gamenya kan. Kita pasti ada kayak homepage-nya dulu atau mungkin mission page-nya. Jadi kita juga ingin buat itu. Di slide berikutnya ada penutupan. Jadi proyek ini kesimpulannya menjadi latihan yang bagus untuk memahami dasar game development dengan Pygame dan siap dikembangkan lebih lagi untuk menjadi game yang lebih kompleks dan lebih seru. Jadi sekian dari aku dan Dharma. Kami harap ke depannya gamenya juga bisa lebih berkembang, terlebih lagi kami sendiri sebagai develop gamenya. Gitu. Terima kasih. Oke, good job, mantap ya dari timnya Dharma dan juga Rasya ya buat project presentasi proyeknya. So far udah oke, aku suka presentasinya bagus nih punya ya dibuatin ya. Cukup interaktif nih untuk presentasinya so far good job. Mungkin kalau tambahan dari aku mungkin di bagian tadi ya, mungkin karena tadi baru belajar juga ya. Jadi ntar bagian teknisnya mungkin bisa dijelasin kayak tadi Dharma itu udah good ya, tanpa aku harus kasih tahu dulu. Nanti Dharma bisa kasih tahu kayak tadi, kayak bagian teknisnya tuh kira-kira apa aja di sini. Terus jelasin juga komponen-komponen yang gambar-gambar ya. Jadi nggak cuma jelasin codingannya doang, tapi jelasin kita tuh komponennya tuh di situ ada apa aja sih. Kayak tadi kan ada gambar peluru di situ. Nah, peluru tuh di situ buat apa sih nantinya? Nanti di sini kita gunakan dia untuk sebagai peluru kita tembakan ke musuh. Ada ntar gambar sih karakter kita, ini gambar karakter kita, ini gambar musuh segala macam. Itu. Dan mungkin tambahan lagi mungkin ini untuk Chen. Nah, mungkin Chen aku rasa di sini untuk Chen sendiri nih kurang banyak nih buat segini nih. Maksudnya kan cuman baca ini presentasi aku nggak tahu nih mungkin karena Chen sedang keribetan atau enggak. Mungkin nanti di next harapan aku mungkin bisa 50-50 lah ya. Kayak pembagian peran antara Chen sama Dharma gitu. Jadi nggak cuman kebanyakan di Dharma atau kebanyakan di Chen gitu. Jadi nanti harapannya bisa 50-50 ya teman-teman ya terkait proyeknya gitu. Jadi memang kan di sini kan proyeknya dibangun berdua. Jadi sebisa mungkin cara pembagiannya juga merata ya gitu buat ke depannya.
Oke, kalau gitu good job buat kerjasamanya teman-teman buat Rasya, Pipa, sama Dharma. Sip, kita langsung masuk aja teman-teman ya. Berarti terakhir ke dalam tas yang terakhir ya teman-teman semua. Nanti ini di improvement tolong dicatat, nanti bisa ditulis ya, dan juga bisa di langsung di start aja teman-teman ya. Mungkin di pokoknya minggu depan kita udah mulai, jadi pastikan revisi yang aku bilang tadi itu teman-teman sudah kerjakan sebelum kita masuk ke dalam ini ya graduation ya teman-teman ya. Oke, sip. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam pembelajaran terakhir ya teman-teman ya. Mungkin boleh di share screen teman-teman, boleh di share screen di bagian VS Code-nya ya. Boleh dibuka, sorry, dibuka platformnya dulu aja, platform Algo. Nah, jadi di sini di platform Algo kita akan bikin, teman-teman bisa bikinin mind map-nya dulu ya teman-teman ya. Sebentar nih aku sambil buka juga. Nah, jadi di sini tugasnya sekarang kita ngapain sih? Ini very simple, teman-teman. Tugasnya kita cuma minta untuk ngumpulin aja project kita yang udah kita kerjain. Ya, kita kerjain teman-teman. Tadi itu ada di lesson terakhir ya, berarti 31. Sorry. 30 ya. 31 benar, 31 ke pengujian proyek teman-teman bisa dimasukin. Nah, ini kan karena komponennya beda-beda, teman-teman bisa masukin ya ke sini ya. Jadi di sini ada 1 2 3. Yang ini bisa diisikan aja. Kayak contoh kalau misalnya ada 3 gini berarti ya dibuatin 3 aja nih. Minta ChatGPT juga ya nantinya ya, teman-teman ya. Kayak contoh tadi teman-teman ngambil tesnya namanya Rapir Test. Ada juga yang ngambilnya 2, kan Rapir Test. Di sini yang mau diuji apa aja sih teman-teman kira-kira di Rapir Test? Kayak contoh mau menguji eh button buat squat gitu ya. Button squat. Terus apa lagi? Mau menguji apa? Timernya contoh. Contoh begini ya. Contoh di semuanya ini di bagian, let's say aku mau di bagian ini second.py deh atau enggak, ini aku close lagi. Aku mau jelasin ini di bagian main app. Fokus di sini main app karena pas banget ya. Kalau pakai driver test itu kan dari 3. Main app tuh ada apa aja? Misalkan aku mau tes timernya, mau tes buttonnya. Nah terus di kedua, misalkan di kedua ini aku mau jelasin juga nih, aku masih sama ya. Contoh ambil driver test. Ini berdasarkan proyek dari teman-teman semua ya. Proyek dari teman-teman semua. Jadi teman-teman ngambil proyeknya apa, boleh jelasin di sini. Driver test. Apa isinya driver test? Yang kedua, oh ada second pie. Second screen gitu ya. Second screen itu ada apa aja yang mau dites kira-kira dimasukin lagi. Oh, misalkan timer sama apa? Sama timer sama tadi button ya. Udah sampai 3 gitu ya. Jadi dimasukin kayak tadi, teman-teman ya. Yang ngambilnya Pacman, jelasinnya berarti Pacman. Nah, berarti 1, 2, 3-nya isikan Pacman. Bisa minta bantuan ChatGPT juga ya. Kira-kira skenario test case apa sih yang kira-kira cocok untuk dibuatin mind map di bagian sini. Gitu. Nah, terus buat soal nomor 2, teman-teman, di sini ini juga simple, teman-teman. Teman-teman tinggal buka aja aplikasi desktopnya. Nah, ini tinggal dimasukin proyek yang kita hari ini. Jadi, ntar teman-teman mau presentasi proyek yang mana. Kayak contoh tadi Afifa ambil Pacman, Rasya ambil Rapier. Nah, pastikan nanti pas buka profil ini di VS Code ya. Ini berarti aku buka lagi VS Code-nya. VS Code, Visual Studio Code. Nah, kita masukkan proyek yang mau kita kerjakan, teman-teman ya. Kita masukin di sini, nanti buka profil, dimasukin ke dalam tugasnya, nanti aku akan contohkan. Nah, terus yang di bagian 3, ini presentasi kita, teman-teman ya. Nah, masukkan link yang barusan teman-teman udah presentasikan ke dalam sini. Biar nanti aku bisa lihat juga ya. Jadi pastikan jangan, di share screen ini jangan di restricted, teman-teman. Pastikan dia viewer ya minimal, biar aku bisa lihat, atau enggak komentar. Jangan lupa juga kasih senyumannya ya, teman-teman. Jadi pastikan ini diisi nih, apa namanya, untuk link presentasinya, biar aku bisa tahu nih, teman-teman, terkait dari isi presentasi dari kalian. Nah, terus tadi untuk Rapier tadi ya, ini aku izin share screen lagi. Nah, di sini aku masukin contoh kelas kita ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung dimasukin aja nih ke bagian tadi, buat itu kan tugas PSG. Berarti ntar teman-teman boleh masukin kode yang udah final, yang mungkin teman-teman tadi kan aku bilang, misalkan tadi dilakuin kayak tadi, oh ya tadi buat tambahan juga buat Dharma, tadi tim baru timnya Afifa yang aku bilang ya, timnya Dharma juga sama, tolong dibuatin Pacman-nya atau yang lainnya juga nih semuanya. Pacman atau mungkin Rapid Test itu berbeda ya teman-teman nih. Jadi sebisa mungkin jangan sama kayak yang kita pelajari selama ini gitu kan. Kan karakter masih sama segala macam. Nah mungkin bisa diubah. Teman-teman bisa cari di Google karakternya yang lain gitu. Misalkan mau ganti karakternya atau mungkin mau ganti warna backgroundnya, mau ganti halangannya, mau ganti pelurunya segala macam. Itu dimodif
sekreatif mungkin teman-teman. Jadi pastikan sebisa mungkin juga nggak usah sama gitu ya. Kalau misalnya kecuali teman-teman udah bingung banget nih gitu, baru nggak apa-apa. Cuman sebisa mungkin teman-teman biar poinnya juga bagus dan plus itu bisa dibuatin berbeda teman-teman ya. Tadi ada studentku yang dia udah diubah totally, nah itu udah bagus banget ya. Jadi diubah aja pakai ChatGPT teman-teman, tenang aja pakai ChatGPT, minta aja misalnya kayak mau ganti gambar ini jadi ini. Nah, ntar biar ChatGPT bantuin kayak mungkin ubah warna backgroundnya biar berbeda sama yang original. Terus juga mungkin ganti karakternya segala macamnya. Nah itu bisa banget ya teman-teman ya. Jadi biar hasilnya tuh bisa berbeda dan lebih bagus gitu kalau dibandingkan yang kita pelajari. Jadi ada improvementnya juga. Nah, ntar kalau udah teman-teman, jadi ntar testing dulu di bagian sana. Jangan lupa masukin file ke dalam sini teman-teman ya. Jadi proyek yang teman-teman sudah kerjakan, masukkan ke dalam sini ya. Nah ini nanti ini isinya sebenarnya ini juga sih rakir tes ya. Ini kalau misalkan isi rapir tes ya isinya rakir tes aja. Tapi kalau misalkan isinya mau yang tadi itu juga boleh. Cuman kalau di sini kayaknya rakir ya. Kalau rakir udah tinggal kompletin yang rakir aja. Which is kita udah selesai juga ya, tinggal dikompletin aja, tinggal copy yang dari lesson kemarin, terus masukin ke sini, tempel, tempel, udah submit. Karena kan kita udah belajar juga ya, teman-teman yang untuk rakir ini sendiri ya. Jadi udah tinggal back aja, berarti ya tinggal back, terus kita ambil kodenya. Atau nggak mungkin bisa juga dari collab ya, karena kan aku udah masukin semuanya ke dalam collab, teman-teman. Tinggal sini 30, terus ambil lagi deh project yang kemarin nih, teman-teman. Codingan yang kemarin, kita tinggal masukin lagi aja. Udah tinggal di copy-copy aja ya, my app di copy, instructions di copy, dan segala macamnya di copy, terus di paste di sana. Yang terpenting tadi ya, yang bagian presentasinya biar aku bisa lihat ya, teman-teman semua. Dan jangan lupa juga di submit ya, teman-teman, biar aku bisa lihat nih. Semua tugas, teman-teman pastikan juga sebelum lulus, teman-teman. Pastikan juga semua tugas itu yang masih belum selesai di submit, teman-teman. Sudah selesai ya. Ya, menurut aku sekarang walaupun waktunya udah nggak ini, selesai nggak selesai, teman-teman sebisa mungkin untuk tugas panel proyeknya itu coba diselesaikan ya. Jadi selesaikan semaksimal mungkin sampai akhirnya nanti kita graduation, teman-teman. Karena itu penting juga ya nanti buat aspek penilaian dari teman-teman semua. Jadi aku harap teman-teman semua bisa memahami ya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sejauh ini buat project ini? Any question? Any question teman-teman? Ada yang Kak, mau ditanyakan? Ya, jadi tadi yang apa yang mind mapping itu 3 mind map, 3 mind map, betul. satu game tapi isinya beda-beda tuh. Beda-beda. Iya, kan kalau kemarin kan kita biasanya dibuatinnya kayak kemarin buatin kamu kita sempat buat ini kan Afifah buatin mind map buat Pac-Man bener gak sebelum-sebelumnya? Buatin testing, scanner testing, masih ingat gak? Nah, itu kita split aja sebenarnya. Tinggal dibagi aja, itu kan kita jadiin satu semuanya. Kamu tinggal bagi aja nih, kayak contoh, oh yang ini deh aku ambil bagian sini, terus aku taruh di nomor 2. Ini misalkan karena ini terlalu panjang, taruh nomor 3. Sebenarnya sesimpel itu aja, kalau misalkan kamu ambil Pac-Man gitu ya. Nah, mungkin yang ambil Raffier nih, yang mungkin bingung ya. Tapi nggak apa-apa kok. Teman-teman di sini namanya juga sama-sama belajar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting nanti tinggal dibuatin aja tuh, kira-kira testingnya seperti apa. Berarti tadi yang ambil Raffier kan Rasya ya. Nanti rahasia boleh dimasukin juga skenario rahasia itu seperti apa di situ. Dan tapi buat tugas VSC-nya tadi tetap aja teman-teman ya masukin yang rapier ya teman-teman ya. Jadi rapier tesnya bisa tolong dimasukin, diselesain aja karena kan kita udah sebenarnya kita udah selesai juga ya rapier tes itu dari minggu lalu. Teman-teman kita udah menyelesaikan proyek tersebut di minggu lalu ya. Kalau teman-teman masih ingat proyek minggu lalu tuh kita ngerjain rapier tes, itu udah tinggal copy aja. Kecuali teman-teman masih ada yang bingung gitu ya. Tapi pastikan juga teman-teman nanti buat final proyek yang tadi aku bilang ya pastikan semaksimal mungkin ya jadi proyek itu udah yang sebagus mungkin kayak contoh mungkin udah ada perubahan dan segala macamnya udah ada modifikasi yang keren nah gitu ya itu baru akan jadi nilai tambah teman-teman semua gitu. Mungkin kalau dari aku sih itu aja ya teman-teman ya. Kita juga bisa lebih cepat nih untuk hari ini sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman dari Chen, Rasya, Dharma, Afifah? Nggak Ada ada. kok. Aman ya. Berarti ntar untuk tugasnya gampang ya, teman-teman ya. Paham nggak tugasnya yang tadi? Aku rasa sih nggak terlalu susah ya. Nanti itu kan cuman itu aja, cuman bikinin mind map aja. Nanti itu sampai next week juga. Sebelum next week harapannya udah selesai semua. Jadi harapannya juga nggak cuma tugas itu aja, teman-teman, tapi tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya, terutama proyek itu udah selesai juga ya. Aku udah taruh di collab juga. Buat teman-teman yang masih belum, boleh langsung ke sana aja atau mungkin tanya aku juga ya. Pokoknya dilakukan semaksimal mungkin teman-teman ya karena nanti sayangnya takutnya kalau misalnya nanti udah lulus teman-teman itu udah nggak bisa ada akses lagi gitu ya buat akses pelajarannya teman-teman. Gitu. Kalau gitu ya teman-teman mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini.
Jadi hari ini teman-teman kita belajar mengenai presentasi ya. Gimana cara kita mempresentasikan proyek kita, teman-teman. Gimana cara kita membuat presentasi yang baik. Untuk nantinya kita akan lakukan presentasi di weekend ya. Sorry, di next week ya teman-teman ya. Di mana itu merupakan graduation dari teman-teman semua ya. Gak berasa ya kita udah di graduation aja. Yang dulu kita udah start dari awal banget belajar Python, sekarang kita udah di ujung ya. Kita udah belajar terkait semua konsep untuk Python Pro dan kita udah graduate untuk di next week ya. Ya, tolong ada pesan dari aku, tolong disimak baik-baik hal yang tadi, tolong dicoba dipelajarin lagi teman-teman. Dan juga mungkin untuk materi juga ya bisa teman-teman bisa dicoba kerjain lagi biar teman-teman pemahamannya tuh juga keep ada gitu ya, biar ada terus gitu pemahaman terkait Python-nya juga teman-teman buat next-nya. Mungkin itu aja. Sebelum kita close seperti biasa, teman-teman aku mau dong salah satu dari teman-teman buat summarize. Nah, mungkin aku mau siapa ya? Boleh deh mungkin dari Chen. Nah, coba dong Chen. Oke, kalau menurutku sendiri hari ini yang pasti sesuai kayak katanya Kak Ilham juga, Ya, hari ini kita belajar presentasi. Jadi dari proyek yang ya. kita udah kerjain beberapa minggu kemarin, kita bisa rangkum jadi satu, kita bisa jelasin masing-masing poin-poinnya apa aja, komponennya apa aja, tujuannya apa aja, permasalahannya juga apa aja, dan bahkan pengembangannya juga apa aja. Itu sih Kak. Terima kasih. Oke, betul ya. Jadi kita hari ini belajar fokusnya itu pada presentasi proyek ya, teman-teman ya. Ini mana ntar fokus kita adalah di next week ya. Next week itu merupakan final, teman-teman ya. Itu merupakan graduation kalian. Jadi pastikan give your best, teman-teman semua. Berikan yang terbaik untuk presentasikan proyeknya. Eh, Tolong terima masukan dari aku ya yang tadi diterima, terus juga dilakukan revisi untuk ketika masih ada problem. Kalau misalkan dirasa masih ada yang perlu bisa dibuat lebih bagus lagi, just give it a try teman-teman ya. Jadi cobain aja lah pokoknya. Dicobain aja terus. Tenang ada ChatGPT juga ya, pastinya bisa lah teman-teman. Kayak contoh mungkin sekedar mau ganti tema, mau ganti gambarnya, atau mungkin ganti karakter itu bisa banget ya. Jadi dibuat sebeda mungkin lah kalau bisa, biar nanti hasilnya juga lebih bagus. Oke, kalau gitu teman-teman semua, mungkin itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman atau problem bisa langsung tanyakan ke aku aja ya teman-teman ya. Oke, nanti aku bisa jawab secara cepat. Dan itu aja teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas kita berikutnya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di graduation minggu depan. Thank you teman-teman semua. Selamat istirahat, selamat malam. Thank you Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama teman-teman. Thank you semuanya.